أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Baitul Adli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Malam ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bersilaturahim, muwajahah dalam rangka menjalankan kewajiban salat Isya berjamaah dilanjutkan dengan salat tarawih. Salawat salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh umatnya, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan syariat. Izin Bapak, maaf berdiri di sini aja, pakaiannya lebih nyaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menggantikan Ustaz terjadwal malam ini sedianya dan jadwalnya Pak Ustaz Dr. Hadi ya, beliau berhalangan hadir. Kami sebagai badal kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk talabul ilmi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin menyampaikan satu buah ayat atau penggalan dari surat Ibrahim ayat 7 pada mukadimah tadi telah dibacakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mau bersyukur, niscaya nikmatnya akan aku tambah. Dan jika kalian tidak mau syukur, ingkar, ingat azabku sangat pedih. Itu janji Allah. Sedangkan Allah di ayat lain dikatakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan mengingkari janji. Jika Allah janji bersyukur, nikmat pasti ditambah, pasti akan ditambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur di dalam kitab Jauharul Maknun itu ada dua. Yang pertama, syukur itu disebut hamdun fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababil abid. Muji, ngalam atas segala pemberian Allah kepada kita. Itu syukur. Secara bahasa disebut hamdun fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababil abid. Memuji, mengalam atas segala pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita. Dengan kata lain, alhamdulillah, atau mengucapkan terima kasih. Kita semua kalau mendapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, itu syukur secara bahasa. Kan gitu. Anaknya lulus sekolah, hasilnya bagus, alhamdulillah. Ini sedikit lagi lebaran, arisan keluar, alhamdulillah. Atau nanti ini tangga muda nih, kemudian tukinnya keluar, alhamdulillah. Itu syukur, alhamdulillah. Atau dengan kata lain mengucapkan terima kasih. Namun di keterangan lain bahwa menurut istilah syukur ini adalah sorful abdi jami'a man ma'an'amallahu alaihi ila mafuli wa li'ajli. Syukur itu menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita untuk ibadah. Jadi dengan kata lain, syukur itu dimana ta'abud atau menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita untuk ibadah. Tidak cukup terima kasih toh, tidak cukup alhamdulillah saja. Kenapa? Karena bolak-balik alhamdulillah, 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 ibadah saja tidak, itu belum syukur namanya. Itu baru terima kasih. Karena apa? Sebab maaf itu
maaf ya, pencopet itu di diskota selamat saja tidak kecopet itu alhamdulillah juga Bapak. Jadi apa bedanya kita mendapat rezeki yang halal dengan mereka pencopet? Itu mereka selamat dari apa itu namanya tangkapan warga, itu juga alhamdulillah. Begal-begal motor selamat juga alhamdulillah, itu baru terima kasih, tetapi belum syukur yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur ibadah saja tidak, belum syukur, karena bukti syukur itu diimplementasikan dalam bentuk ibadah. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika Allah ingkar maka azabku sangatlah pedih. Artinya ketika orang itu tidak mau bersyukur, Allah akan cabut nikmatnya, bahkan nanti di akhirat siksanya akan pedih. Kenapa? Dengan sebab pengingkarannya tidak mau bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa syukur itu bukan kebutuhan Allah. Syukur itu kebutuhan kita manusia. Dalam hadis qudsi itu dikatakan, "Lau anna awwalukum wa akhirukum minal jinni wa insakum", seandainya itu manusia atau makhluk dari pertama Allah ciptakan pertama itu sampai nanti paling akhir terjadinya kiamat sampai nanti paling akhir, semuanya itu tidak ada yang syukur, ingkar semua, pada khianat semua, satu pun tidak ada yang tahan kepada Allah. Allah nggak rugi Bapak. Allah nggak turun jabatan kemudian dari Allah berubah menjadi apa gitu bisa di bawahnya Allah. Nah, itu Allah yang tetap Allah. Itu kebutuhan manusia, bukan kebutuhan Allah. Atau sebaliknya, lau anna awwalukum, seandainya pertama diciptakan manusia pertama zaman dahulu kala, dari manusianya, dari jinnya, dari makhluk-makhluk yang lain, hingga nanti paling terakhir manusia dicipta atau yang paling terakhir yang ada di dunia ini, semuanya itu syukur kepada Allah, semuanya taat ibadah, satu pun tidak ada yang ingkar kepada Allah. Allah juga nggak untung, Allah juga nggak kemudian nanti Allah jadi naik levelnya di atasnya Allah apa itu enggak. Allah tetap Allah. Mau kalian bersyukur, mau kalian ingkar, tidak ada keuntungan bagi Allah. Itu kebutuhan kita manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah, karena dengan kita bersyukur nikmat pasti akan ditambah. Itu janji Allah. Bahkan dikatakan la azidannakum, itu dengan lamu taukid menguatkan, sungguh pasti aku tambah, sungguh pasti aku tambah. Ada satu kisah sedikit saja, mungkin maaf agak sedikit kesana ya Pak. Ada seseorang ekonominya itu biasa-biasa saja, kaya banget enggak, miskin banget juga enggak. Satu itu hebat dasar, dia punya istri sampai 3-4 sampai 4 istrinya. Akhirnya ditanya, saya lihat ekonomi kamu biasa-biasa aja, tapi kamu berani punya istri sampai 4, maaf ya Bapak Ibu ya, sampai 4, hebat apa rahasianya? Rahasianya satu, surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kita bersyukur pasti Allah tambah. Saya punya istri satu, syukurin aja, saya bersyukur. Ayat saya ingat dengan janji Allah, bersyukur. Bapak kalau pengen jangan ya Bapak, diulang bisa dihadapi. Yang pengen punya mobil hari ini atau tahun ini, kita baru punya motor, pengen punya mobil, syukur saja. Caranya itu tadi dua, kan syukur dua tadi dikatakan, dengan mengucapkan alhamdulillah, satu lagi dengan diimplementasikannya dalam bentuk ibadah. Kalau kita pengen punya mobil, kita lakukan ibadah sebagai ungkapan syukur kita punya kendaraan. Allah janji kok, la azidannakum, pasti ditambah. Ketika kita yakin melakukan ibadah dalam bentuk syukur, Allah akan penuhi hajat kita. Ingat, orang yang syukur itu dalam keterangannya dikatakan Allah akan penuhi yang tidak diminta. Apalagi yang diminta, yang
tidak diminta Allah akan memenuhi. Orang yang pandai bersyukur dengan membuktikannya dengan ibadah, apalagi yang diminta nggak usah diceritakan. Coba Bapak buktikan kalau kita pengen punya, katakanlah hari ini punya motor, pengen punya duit, kita bersyukur, rajin ibadah. Apa namanya, yang biasanya kurang duhanya, tambahin doa, yang biasanya kurang qiyamul tambahin. Kita niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pasti insya Allah akan mendapatkan apa yang Bapak hajarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberi kurbannya kesehatan kita semua sehingga kita sampai kepada lebaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.